Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuresya, NIM 905011211069, dosen pengampu Bapak Samsul SHB MA, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Adapun pembuatan video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam, yang mana akan membahas mengenai praktek kebijakan moneter Islam. Adapun latar belakang dari video pembahasan kali ini yaitu salah satu hal pokok yang membedakan bank syariah dengan konvensional adalah tidak mendasarkan kepada suku bunga dalam memberikan jasa kepada nasabahnya. Oleh karena itu, bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, karena dalam Islam bunga hukumnya haram, melainkan dengan profit sharing atau bagi hasil, saling menguntungkan dan menanggung resiko jika ada kerugian, sehingga antara nasabah dan bank sama-sama mempunyai potensi yang seimbang. Implikasinya, secara konseptual, pemisahan antara sektor finansial dengan sektoral tidak akan terjadi dalam ekonomi yang menganut sistem syariah, karena segala transaksi yang ada didasarkan pada mitra kerja. Jadi hasil yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan refleksi dan produktivitas yang dihasilkan dari sektor real. Kebijakan moneter Islam dalam perspektif mikro. Ekonomi Islam dilihat dari segi akidahnya tergolong ke dalam kelompok ilmu-ilmu syarah. Artinya adalah ilmu yang merupakan cara, teknik, atau uslub manusia dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam hal ini telah dibahas dalam Islam yang berkaitan dengan ilmu muamalah, dan salah satunya diantaranya berhubungan dengan ekonomi. Secara umum, teori ilmu ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perbedaan itu antara lain dari asal kata mikro berarti kecil. Dengan demikian, teori mikro ekonomi atau ekonomi mikro boleh diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil. Berdasarkan pola dan ruang lingkup analisisnya, teori mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Sedangkan disiplin ilmu ekonomi makro mempelajari bagaimana ekonomi secara keseluruhan atau yang meliputi perubahan karakteristik perekonomian secara keseluruhan berdasarkan perubahan pandangan secara keseluruhan, perubahan harga secara keseluruhan, dan pengangguran. Ilmu ekonomi makro dalam Islam mengacu pada ilmu yang di dalamnya banyak pokok bahasan mengenai masalah kebijakan ekonomi makro yang berupa pengelolaan dan pengolahan menurut ajaran Islam. Selanjutnya, kebijakan moneter dalam sistem keuangan ganda. Sistem dan praktek ekonomi di dunia adalah didominasi oleh ekonomi dan keuangan kapitalis atau konvensional. Kebijakan moneter yang dikenal luas adalah kebijakan moneter dalam perspektif konvensional. Sejak 30 dekade terakhir, ekonomi dan keuangan Islam telah secara bertahap diterapkan di berbagai negara, secara tunggal maupun berdampingan dengan ekonomi dan keuangan yang konvensional atau sistem moneter ganda. Bank sentral khususnya di Indonesia sebagai otoritas moneter dalam menerapkan kebijakan moneter dalam sistem keuangan ganda dapat melakukan langkah strategis berikut ini. Yang pertama, menentukan instrumen kebijakan moneter Islam yang tetap berada dalam kerangka sistem keuangan ganda dengan satu otoritas yang sama. Yang kedua, memformulasikan kebijakan moneter yang inovatif, tidak hanya berfokus pada jumlah uang beredar, melainkan juga fokus pada aktivitas di sektor real. Yang ketiga, meningkatkan upaya untuk menemukan rangkaian kebijakan dan instrumennya yang sesuai dengan kondisi dual financial system, misalnya dengan menambah hasanah keilmuan yang dilakukan melalui diskusi bersama pakar dan praktisi terkait. Yang keempat, membangun infrastruktur pendukung diterapkannya kebijakan moneter Islam dengan instrumen-instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima, melakukan pendekatan untuk dapat menyusun peraturan perundang-undangan yang mendukung keberlangsungan kebijakan moneter Islam. Yang keenam, mendorong peningkatan skala industri keuangan dan perbankan Islam sehingga kebijakan moneter Islam yang dibentuk akan menjadi efektif. Kebijakan moneter tanpa bunga. Perlunya regulasi dari pemerintah berkoordinasi dengan bank sentral terkait kebijakan moneter tanpa bunga. Pertama, menjadikan fungsi uang berjalan dengan baik di tengah masyarakat, yaitu sebagai alat pembayaran transaksi dan merefleksikan nilai suatu barang.
bukan menjadikan uang sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Yang kedua, kebijakan moneter tanpa bunga dialihkan dengan sistem bagi hasil atau investasi ke sektor real menggunakan akad-akad muamalah Islam. Dalam sistem ekonomi, besar kecilnya pembagian keuntungan di sektor moneter ditentukan dari hasil investasi dan pembiayaan yang dilakukan bank di sektor real. Jika investasi dan produksi di sektor real berjalan dengan lancar, maka rotum pada sektor moneter akan meningkat, sehingga disimpulkan bahwa kondisi sektor moneter merupakan cerminan kondisi sektor real. Ketiga, solusi yang harus dilaksanakan sebagai sebuah kebijakan moneter tanpa bunga adalah dengan menjadi penarikan uang yang beredar lebih diarahkan kepada sektor real dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru berupa peningkatan produktivitas dengan cara membuka peluang investasi real sebagai perimbangan agar jumlah uang yang beredar bisa terkontrol dan stabil. Dengan kata lain, permintaan terhadap uang akan lahir terutama dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkatan pendapatan. Makin besar permintaan akan uang untuk tingkatan pendapatan agraria tertentu. Kebijakan moneter Islam di Indonesia. Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba yang termasuk di dalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang ada dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. Prinsip-prinsip lain yang ada dalam kebijakan moneter secara sehat yaitu termasuk pertimbangan mengenai kebijakan ekonomi pemerintah dalam kerangka koordinasi kebijakan moneter dengan kebijakan makro lain sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat. Good governance yaitu berkejelasan tujuan, konsisten, transparan, dan berakuntabilitas. Praktek kebijakan moneter Islam di negara lain. Dinamika perkembangan perekonomian Islam di dunia dapat kita lihat dari kemunculan bank syariah di berbagai negara. Perekonomian Islam dimulai dengan kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan etika dengan dasar Al-Quran dan hadis. Tonggak utama berdirinya perbankan syariah adalah beroperasinya Mid-Gamer Local Saving Bank 1963 di Kairo, Mesir. Di beberapa negara pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbahasa Islam kemudian muncul di Timur Tengah, antara lain berdiri Dubai Islamic Bank, Faisal Islamic Bank of Sudan, Faisal Islamic Bank of Egypt, serta Bahrain Islamic Bank. Di Asia Pasifik, Filipina Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekret presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji. Aplikasi instrumen moneter Islam individu, sosial, dan perekonomian. Uang dan perbankan merupakan instrumen moneter yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam, di mana uang yang ada lebih ditekankan pada sektor real untuk menunjang produktivitas di kalangan masyarakat. Apabila uang yang tersedia hanya digunakan di sektor moneter, maka akan menggoyahkan perekonomian suatu negara. Inilah mengapa ekonomi Islam lebih menekankan kepada perbankan untuk mengatur perekonomian di sektor real. Selain kedua instrumen di atas, dalam ekonomi Islam ada beberapa instrumen yang dijadikan alat distribusi ekonomi di kalangan masyarakat. Kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi orang yang berkecukupan atau surplus aset diyakini sebagai kompensasi atas kekayaan dari produksi yang dijalankan selama setahun, sedangkan di lain sisi sebagai insentif untuk membantu beban hidup orang-orang kurang mampu atau defisit aset agar dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan taraf hidupnya. Taraf hidup seseorang akan meningkat apabila produktivitas meningkat yang akan berimplikasi pada pendapatan. Adapun kesimpulan dari bahasan kita kali ini, secara umum teori ilmu ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perbedaan itu antara lain dari asal kata mikro berarti kecil. Dengan demikian, teori ekonomi mikro atau ekonomi mikro boleh diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil berdasarkan kepada pola dan ruang lingkup analisisnya. Teori
mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian dalam ekonomi Islam. Tidak ada sistem bunga sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan diskon rate tersebut. Bank sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam. Itulah beberapa bahasan tadi mengenai praktek kebijakan moneter Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.